Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Aska dengan NIM 4302021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang teknik monitoring dan evaluasi. Nah, sebelumnya monitoring itu berarti aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Kemudian monitoring diperlukan juga agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Kemudian ada beberapa tujuan monitoring dakwah. Salah satunya tujuan dari monitoring dakwah adalah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya dakwah yang dilakukan. Kemudian ada beberapa tujuan khusus dari teknik monitoring, yaitu yang pertama ada evaluasi kualitas dakwah, kemudian ada pemantauan penyebaran pesan, yang ketiga evaluasi dampak, yang keempat identifikasi kebutuhan, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada proses pelaksanaan monitoring. Menurut para ahli, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, monitoring internal. Monitoring ini dilakukan oleh pengelola program. Kemudian ada monitoring eksternal. Monitoring ini dilakukan oleh pihak di luar kelompok atau masyarakat, biasanya dari lembaga independen. Kemudian yang ketiga, monitoring partisipatif. Monitoring ini dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dakwah, akan tapi juga sebagai pelaku aktif dalam perantau pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada evaluasi dakwah. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Evaluasi merupakan pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana, kegiatan, atau program. Evaluasi adalah mengatur berhasil tidaknya program yang dilakukan serta bagaimana tindak lanjutannya. Evaluasi dakwah merupakan proses pengumpulan data dan menganalisis informasi tentang efektivitas kegiatan dakwah yang telah atau sedang dilakukan dari efek suatu tahap atau keseluruhan program kegiatan dakwah. Kemudian ada beberapa prosedur evaluasi kegiatan dakwah, antara lain yang pertama, menetapkan standar atau tolak ukur. Langkah pertama dalam proses evaluasi dakwah yaitu menetapkan standar atau alat pengukur. Kemudian yang kedua, rencana evaluasi. Setelah menentukan standar atau alat ukur evaluasi, langkah selanjutnya dalam proses evaluasi adalah menentukan rencana evaluasi yang akan dijalankan. Dalam pelaksanaan evaluasi dakwah umumnya dihubungkan dengan model-model evaluasi yang akan digunakan. Ada 3 model evaluasi menurut Arikunto, yaitu yang pertama ada evaluasi input dan yang kedua ada evaluasi akhir. Evaluasi input itu diterapkan pada berbagai unsur yang masuk dalam pelaksanaan suatu program. Setidaknya ada 3 variabel utama terkait evaluasi input ini, yaitu yang pertama, peserta program meliputi MATU, tim atau staf meliputi dai dan manajerialnya, dan program meliputi waktu pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang evaluasi akhir itu dilaksanakan dengan tujuan menilai seberapa jauh tercapainya tujuan dakwah yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Setelah menentukan evaluasi yang akan digunakan, tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan data. Yang keempat, ada menganalisis data. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang bisa dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pertama pendekatan kualitatif yang dijelaskan dengan uraian kata-kata, kemudian ada pendekatan kuantitatif yang dijelaskan dengan angka ataupun jumlah. Kemudian yang kelima, ada menyajikan hasil analisis. Setelah melewati semua tahapan di atas, barulah setelahnya menyajikan hasil analisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.